Hai semuanya, perkenalkan nama saya Joel Sebastian Peron dan partner saya ialah Christian Ravandi. Kali ini kami mempunyai kesempatan untuk membahas apa itu kelompok sosial. Nah, poin pertama yaitu dasar terbentuknya kelompok sosial. Tentu saja, sebelum kita mengenal apa itu kelompok sosial, kita harus mengetahui dan mendapatkan informasi tentang apa sih yang melatar belakangi serta dasar terbentuknya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial dapat terbentuk karena adanya perasaan, persepsi, dan tujuan yang sama. Semua yang melatar belakangi tersebut adalah adanya hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Dengan adanya interaksi, maka dapat memicu terbentuknya kelompok sosial. Yang kedua, yang kedua adalah karakteristik kelompok sosial. Yang pertama, ada nilai-nilai. Nilai sosial adalah suatu yang dianggap baik, patut, layak, dan bisa dijadikan suatu pedoman hidup oleh suatu kelompok individu. Yang kedua, yaitu norma. Norma kelompok sosial adalah serangkaian peraturan yang mendefinisikan suatu kelompok sosial dan membedakannya dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, yaitu peran dan posisi. Peran adalah kewajiban-kewajiban yang dimiliki setiap orang dengan status sosialnya, dan posisi adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Yang keempat, ikatan kelompok. Kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi, akibatnya terciptalah suatu ikatan batin dalam kelompok tersebut dan dapat mempengaruhi anggotanya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer, merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat. Oleh karena itu, hubungannya lebih erat, seperti kelompok keluarga, kelompok sahabat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang merujuk pada sebuah kelompok formal imersional yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Interaksi dalam kelompok sekunder terdiri atas saling hubungan yang tidak langsung dan kurang bersifat kekeluargaan. Hubungan-hubungan kelompok sekunder biasanya lebih bersifat objektif. Peranan atau fungsi kelompok sekunder dalam kehidupan manusia adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dengan bersama, secara objektif dan rasional. Yang ketiga, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Kegiatannya didasarkan pada aturan-aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Organisasi biasanya ditegak, maaf, Organisasi biasanya ditegakkan pada landasan mekanisme administratif. Yang keenam, itu kelompok informal. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur, dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas, namun bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. Yang ketujuh, kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya, kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Yang kedelapan, kelompok volunteer adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok ini dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Terjadinya kelompok volunteer karena beberapa hal, antara lain kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan keselamatan jiwa dan raga, kebutuhan akan maaf, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk mendapat mengembangkan potensi diri, dan kebutuhan akan kasih sayang. Selanjutnya, kelompok teratur. Kelompok teratur adalah kelompok yang memiliki struktur, aturan, dan norma yang jelas, dan mekanisme pembentukannya yang terorganisir. Yang terakhir, kelompok tidak teratur.
Kelompok tidak teratur adalah kelompok yang tidak memiliki struktur formal, aturan yang ketat, dan tujuan eksplisit. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan atau situasi sementara antar individu. Berikut ini ada beberapa jenis kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara kebetulan, bersifat spontan, sementara, dan tidak teratur. Ada 3 jenis kerumunan menurut Kingsley Davis, yaitu kerumunan biasa, casual crowds, kerumunan berartikulasi, struktur sosial, social structured crowds, dan kerumunan berlawanan norma sosial, lawless crowds. Nah, pada casual crowds, itu dibedakan lagi menjadi 3, yaitu kerumunan yang kurang menyenangkan, kerumunan panik, dan kerumunan penonton. Pada social structure crowds atau kerumunan berartikulasi, struktur sosial dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok audiens formal dan kelompok ekspresif direncanakan. Yang ketiga, itu lawless crowds dibedakan menjadi 3, yaitu kerumunan emosional dan kerumunan amoral. Selanjutnya, yaitu adalah lembaga-lembaga sosial. Nah, yang pertama yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat yang berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat agar bisa memenuhi dan berkelanjutan. Yang kedua, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan, di mana bertujuan di mana bertujuan untuk melindungi integritas sistem politik dari ancaman luar. Yang ketiga, lembaga hukum. Lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan peraturan berkaitan dengan tingkah laku masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dipandang sebagai lembaga yang berlaku secara universal. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu partikularisme dan eksklusivisme. Partikularisme merupakan suatu tindakan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Partikularisme kelompok dapat menyebabkan munculnya sikap egois. Adapun ciri-ciri partikularisme kelompok, yang pertama individualisme, yang kedua heterogen, yang ketiga mobilitas tinggi, serta yang keempat berorientasi pada berorientasi pada rasionalitas. Yang kedua yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme merupakan paham untuk cenderung memisahkan diri dari masyarakat, dan hal ini disebabkan oleh rasa bahwa kelompoknya lah yang paling baik dan benar daripada kelompok lain. Adapun ciri-ciri dari kelompok eksklusivisme. Yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi dan memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri. Contohnya, suatu kebudayaan terpencil yang memisahkan diri dari masyarakat sekitar, sehingga budaya tersebut tidak mau terpengaruh dengan budaya yang baru, karena mereka sudah menganggap peraturan dari budaya mereka lah yang paling benar dan paling baik, sehingga mereka harus melestarikan budaya mereka, dan hal ini menyebabkan budaya mereka tertutup dari budaya luar. Nah,